Enjoy. We're all gonna die tonight. But I die either way. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Menu. Film bergenre thriller ini dianggap salah satu film terbaik tahun 2002 dan mendapat rating yang sangat tinggi dari berbagai situs kritik film. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Enjoy. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan Tyler, anak dari orang paling kaya nomor 3 di Amerika. Tyler dan pacar barunya yang bernama Margot berniat akan menyambangi sebuah restoran eksklusif yang terletak di sebuah pulau pribadi. Untuk menuju ke sana mereka harus menaiki sebuah kapal yang harga tiketnya saja berjumlah $1.200. Tyler dan Margot tidak datang sendiri. Ada beberapa orang kaya lain yang juga ikut serta. Ada Lillian Bloom, si kritikus makanan bintang 5, dan juga Teddy yang merupakan jurnalis dari majalah makanan terkemuka. Lalu ada 3 orang pengusaha bernama Castro, Bryce, dan Mark. Mereka semua merupakan rekan bisnis dari si pemilik pulau pribadi tersebut. Kemudian ada pasangan parubaya yang sampai saat ini masih terpukul atas kematian putri sematawayang mereka. Mereka berdua bernama Richard dan Anna. Selanjutnya ada seorang aktor terkenal bernama Georgie dan asistennya yang bernama Felicia. Sesampainya di pulau itu, mereka semua disambut oleh asisten chef bernama Elsa. Sebelum menuju ke restoran, Elsa terlebih dahulu mengajak mereka berkeliling di pulau indah tersebut, termasuk ke tempat penyimpanan daging asap serta ke rumah penginapan para pekerja, di mana Elsa dan para pekerja lainnya tinggal di sebuah asrama. Di sini Elsa sedikit menjelaskan kalau hubungan antara chef dan semua pekerja di restoran tersebut sudah seperti sebuah keluarga yang akan selalu melindungi satu sama lain. Except Shatley. Each day starts at so do we. Di tengah perjalanan menuju ke restoran, pandangan mereka sempat tertuju kepada seorang nelayan yang tengah mencari kerang di laut, di mana kerang itu nantinya akan menjadi salah satu menu andalan buat para tamu. Tyler merupakan penggemar berat Julian Slowik, yang merupakan chef sekaligus pemilik restoran tersebut. Tyler bahkan meminta Elsa untuk membawanya menuju ke rumah sang chef. Namun Elsa menolak sebab tidak ada satu orang pun yang dibolehkan ke sana selain dari chef Julian. Pada akhirnya mereka sampai ke restoran tersebut. Tak lama setelah itu muncullah chef Julian yang tengah memantau bawahannya yang sedang menyiapkan hidangan pembuka. Hidangan pembuka ini bernama Amos Bose, di mana hidangan pembuka ini cukup disukai oleh para tamu, terutama Tyler yang semakin kagum dengan hasil karya seni sang idola. Tetapi Margot menganggap kalau makanan ini rasanya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sependapat dengan Margot, si kritikus juga merasa masih ada rasa yang kurang tepat di hidangan pembuka tersebut. Selesai hidangan pembuka, Chef Julian pun mulai menyapa para tamu sebelum ia menyiapkan menu hidangan pertama, yang dimana saat meraciknya Chef Julian terinspirasi dari keindahan pulau tersebut. Di sini Chef Julian berpesan kepada para tamu untuk tidak hanya sekedar makan saja, tetapi cobalah untuk menikmati makanan tersebut layaknya seperti memaknai sebuah karya seni yang sangat indah yang sudah dibuat dengan penuh cinta. Namun tampaknya menu tersebut kurang cocok di lidah para tamu. Si kritikus mengatakan selain rasanya yang aneh, hidangan tersebut juga sedikit berantakan. Sedangkan para pengusaha menganggap kalau pembantu mereka bisa membuat makanan yang jauh lebih enak dari hidangan kedua tersebut. Okay. This? The outer food? Yeah. See, we've been here, right? See that you buy
Margo juga sependapat dengan penilaian para tamu yang lain. Namun anehnya Tyler malah beranggapan sebaliknya. Ia merasa hidangan tersebut sangatlah istimewa dan bercita rasa tinggi. Namun sepertinya Chef Julian tidak terlalu memperdulikan penilaian buruk dari para tamu. Dari tadi Margo dan Richard saling mencuri pandang satu sama lain. Dan Chef Julian juga menyadari akan hal itu. Di antara para tamu ada seorang wanita tua dengan raut wajah keruh, seperti sedang diselimuti kesedihan yang sangat mendalam. Chef Julian lalu mendekati dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. 65% breakfast. Selanjutnya Chef Julian akan menghidangkan menu kedua yang ia beri nama roti tanpa roti. Seperti biasa sebelum dihidangkan, Chef Julian memberikan sepatah dua kata terlebih dahulu terkait cerita di balik hidangan kedua tersebut, di mana selama ratusan abad roti telah menjadi makanan favorit orang dari kalangan bawah. Mengingat para tamu yang datang bukanlah dari kalangan bawah, maka Chef Julian tidak akan menghidangkan mereka roti, melainkan hanya beberapa tetes selai rotinya saja. Wow, he's not kidding. Not gonna serve none for their bread then. Bread you will not be eating preserving heirloom. Margo menganggap makanan tersebut sebagai sebuah lelucon dari sang chef, bahkan cenderung sebagai sebuah penghinaan. Namun sebaliknya Tyler menganggap menu kedua tersebut sangatlah enak dan lagi-lagi bernilai seni tinggi. Sementara sang kritikus lagi-lagi mencemooh karya dari Chef Julian. Ia menilai selai tersebut terlalu cair. Here is another broken emoji of Chef Slowick. Sedangkan ketiga pengusaha juga beranggapan kalau hidangan kedua ini sebagai sebuah lelucon yang sangat tidak lucu, apalagi mereka saat ini sedang kelaparan. Lalu mereka meminta Elsa untuk segera menyiapkan roti untuk mereka. Namun Elsa menolak. Dia berkata apapun menu yang disiapkan oleh Chef Julian, itulah yang seharusnya mereka makan dan hargailah hidangan tersebut. Para pengusaha yang sudah mulai kesal sampai harus membawa-bawa nama bos besar mereka yang merupakan pemilik dari pulau tersebut. Dengan kata lain, Chef Julian juga merupakan bawahan dari bos mereka. Namun Elsa tak sedikit pun takut dengan gertakan sombong dari ketiga pengusaha tersebut. Bagi Elsa, satu-satunya bos yang akan ia patuhi hanyalah Chef Julian. Won't tell a soul, lady. Wow. Okay. Selanjutnya Chef Julian akan menghidangkan menu ketiga, yaitu taco yang ia beri nama Memory. Taco memang menjadi makanan umum bagi rakyat Amerika. Namun resep taco yang dibuat oleh Chef Julian cukup istimewa karena mengandung sebuah cerita kelam dari masa kecilnya. Lalu ia mendekati wanita tua tadi yang ternyata adalah ibu dari Chef Julian. Dimana saat Chef Julian masih kecil, sang ibu membuatkannya makanan taco pada Sabtu malam. Ketika itu ibunya dipukul oleh suaminya yang seorang pemabuk sampai sekarat. Untuk menyelamatkan nyawa sang ibu, Chef Julian sampai harus menikam ayahnya hingga tewas di tempat. Begged him to stop. The throat that evening, night. Menanggapi cerita dari Chef Julian, para tamu hanya tertawa kecil. Mereka menilai apa yang diceritakan oleh Chef Julian hanyalah bagian dari menu untuk menambah sensasi dari makanan taco yang ia buat. Anehnya pada setiap roti yang dihidangkan untuk para tamu, terdapat foto masing-masing dari mereka, serta rahasia memalukan yang telah mereka perbuat. Yang terdapat pada roti si kritikus makanan, terdapat tulisan dari sebuah majalah. Saat dulu ia mengkritik menu makanan yang dibuat oleh Chef Julian, sehingga restoran milik Chef Julian mendapatkan rating buruk dari para pecinta kuliner. Sedangkan pada roti milik ketiga pengusaha, terdapat berkas bukti tindakan penggelapan uang pada perusahaan tempat mereka bekerja. Jelas hal itu membuat mereka panik. Jeez. I'm sorry, but Place closed by the morning. Sedangkan yang ada pada roti milik Richard, terdapat foto dirinya dan seorang wanita yang mirip dengan wajah Margo. Sementara pada roti milik Tyler, terdapat foto saat ia memotret makanan yang dihidangkan oleh Chef Julian. Padahal hal itu sudah jelas-jelas dilarang. Tyler pun merasa menyesal telah membuat chef idolanya kecewa. Margo juga sangat kesal. Ia merasa kali ini Chef Julian sudah kelewatan, karena dengan seenaknya memotret tamu tanpa izin mereka terlebih dahulu.
Lalu tak lama kemudian Chef Julian mendekati Margot dan lantas bertanya, kenapa ia masih tak menyentuh hidangan kedua tersebut? Apakah ada yang salah dari menu yang ia buat? Margot yang sudah terlanjur kesal lalu dengan ketus menjawab kalau ia tidak lapar dan ia akan makan kapanpun ia mau tanpa perlu dipaksa, seperti layaknya makan di penjara saja. This is food to account for that, so not what I meant, madam. When I eat and Tampaknya Chef Julian tidak begitu senang dengan jawaban ketus dari Margot. Begitu juga dengan Tyler. Ia merasa kalau Margot telah bersikap kurang ajar dengan chef idolanya tersebut. Bahkan tanpa rasa bersalah, Julian mengatakan kalau Margot tidak tahu berterima kasih. Padahal ia sudah mau berbaik hati membawanya makan ke sebuah restoran termahal, serta dilayani langsung oleh chef bintang 10 seperti Chef Julian, yang dimana hal itu sangat diidam-idamkan oleh banyak wanita di luaran sana. Margot yang tersinggung dengan ucapan Tyler lantas meninggalkan ruangan dan menuju ke toilet. Lalu tak lama datanglah Chef Julian menghampiri Margot di toilet tersebut. Chef Julian bertanya siapa Margot sebenarnya. Apakah Margot sengaja memakai identitas orang lain untuk bisa menginjakan kaki ke restoran tersebut? Tetapi Margot yang semakin kesal dengan Chef Julian, lalu ia dengan nada kesal kembali menegaskan kalau namanya adalah Margot dan ia datang bersama Tyler, pacarnya yang kaya raya. I am Margot. Tak lama kemudian Chef Julian menghidangkan menu selanjutnya. Namun menu kali ini bukan ia yang meracik, melainkan hasil karya dari chef bawahannya yang bernama Adam. Chef Julian menamai menu itu dengan nama kekacauan. Lalu Chef Julian menceritakan bahwa selama ini Adam berusaha keras untuk melampaui pencapaiannya. Namun sekuat apapun ia berjuang, Adam tidak akan pernah bisa sampai ke tahap itu. Bahkan Chef Julian secara terang-terangan mengatakan kepada Adam kalau ia adalah seorang chef yang gagal. Kemudian Chef Julian membisikkan sesuatu ke telinga Chef Adam yang membuat ia mengangguk sambil menahan tangis. Lalu hal yang tidak terduga terjadi. Sontak kejadian tersebut membuat semua tamu menjadi panik bukan kepalang. Namun tidak dengan Tyler. Ia terlihat sangat menikmati makanan tersebut. Sedangkan si kritikus menganggap kalau semua ini hanyalah sebuah atraksi teater untuk membuatnya terpukau. Sehingga ia mau menuliskan komentar positif terkait menu yang dihidangkan oleh Chef Julian malam ini. Enjoy. Richard yang panik memaksa untuk keluar. Namun Elsa menghalangi dan berkata kalau sudah tidak ada kapal yang berlayar malam ini. Richard mengatakan kalau ia akan menelpon helikopter pribadinya. Elsa kembali menjawab kalau tidak ada sinyal di pulau tersebut. Namun Richard masih tetap ngotot ingin keluar dari restoran tersebut. Kemudian Chef Julian memberikan sebuah kode kepada Elsa. Lalu inilah yang dilakukan oleh Elsa. No! Sontak hal itu membuat para tamu semakin panik, namun tidak dengan Tyler. Sedangkan Margot terdiam membisu seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Mereka semua ingin melarikan diri, namun sayangnya setiap akses keluar dijaga ketat oleh puluhan pelayan Chef Julian. Chef Julian meminta para tamu untuk tetap tenang dan berkata kalau semua ini hanyalah bagian dari menu. Salah satu dari pengusaha berusaha memecahkan dinding kaca restoran tersebut, namun inilah yang terjadi. Kemudian Chef Julian meminta para tamu untuk duduk kembali ke meja masing-masing. Selanjutnya Chef Julian meminta Margot untuk bicara dengannya empat mata. Di sini Chef Julian mengatakan kepada Margot kalau kedatangannya ke pulau tersebut telah merusak menu. Karena sebenarnya yang mereka undang jauh-jauh hari bukanlah Margot, tetapi mantan pacar Tyler. Dan yang paling mengejutkan, Chef Julian mengatakan kepada Margot kalau semua orang yang datang ke restoran akan mati malam ini, termasuk ia dan semua pelayannya. Tetapi Chef Julian akan memberikan Margot dua pilihan, mati sebagai tamu atau mati sebagai pelayan restoran. Dan Margot memiliki waktu 15 menit untuk memilih. We're all gonna die tonight. But I die either way.
Para pelanggan yang semakin panik lantas memberanikan diri untuk bertanya, apa yang menjadi alasan Chef Julian melakukan semua ini? Chef Julian pun menjawab, berbagai penyebab yang mendorongnya melakukan hal ini. Penyebab pertama datang dari kritikus makanan yang telah membuat banyak restoran menjadi bangkrut akibat ulasan negatif mereka. Chef, No. Enable her, Phil. Sedangkan Richard dan istrinya tak ingat satupun nama menu yang sudah susah payah diracik oleh Chef Julian. Padahal mereka berdua merupakan pelanggan tetap di restoran tersebut. Cod? It wasn't cod, you donkey. Sedangkan sang aktor alasannya cukup sepele, yaitu karena Chef Julian tidak suka dengan salah satu film yang diperankan oleh sang aktor, di mana film itu telah membuat Chef Julian sedih saat menontonnya di hari Minggu. Karena hari Minggu adalah satu-satunya hari libur bagi Chef Julian untuk berhibur dan menghilangkan penat. Sedangkan para pengusaha merupakan rekan bisnis dari si pemilik pulau tersebut, di mana si pemilik pulau yang merupakan pemegang saham terbesar di restoran itu berniat ingin menggantikan Chef Julian dengan chef yang baru. Tidak sampai di situ, Chef Julian bahkan menghabisi si pemilik pulau seperti sebuah pertunjukan teater berjudul Fallen Angel atau Malaikat Jatuh. Pertunjukan ini khusus ia persembahkan untuk menghibur para tamu dan menjadi bagian dari menu. Means Margo kembali menemui Chef Julian dan memberikan jawabannya, yaitu ia memilih mati di pihak Chef Julian. Selain itu, Margo juga akhirnya jujur kepada Chef Julian bahwa namanya bukanlah Margo, tetapi Erin. Ia bekerja sebagai seorang gadis penghibur khusus bagi pria dari kalangan kaum elit, termasuk Richard yang sering memakai jasanya. Kedatangannya ke restoran tersebut tak lain karena disewa oleh Tyler untuk menggantikan mantan pacarnya. Sebab syarat untuk bisa berkunjung ke restoran tersebut, tamu harus memiliki pasangan ataupun sekedar teman. providing your service. I used to. Setelah itu, Chef Julian meminta para tamu untuk menuju keluar. Lalu ia memperkenalkan seorang pekerjanya yang bernama Christine, di mana dulu Chef Julian telah tega memperkaos Christine sebanyak 2 kali, dan ia sangat menyesali perbuatannya tersebut. Untuk menebus rasa bersalah, Chef Julian mengizinkan Christine untuk membalaskan dendam terhadap dirinya. Akhirnya Christine mengambil sebilah pisau lalu menusuk paha kiri Chef Julian. Setelah itu, Chef Julian memberikan kesempatan pada semua tamu laki-laki untuk kabur dari pulau tersebut dengan waktu 45 detik. Karena setelah waktu yang diberikan habis, para pelayan akan mengejar untuk menangkap mereka kembali. Seakan tak ingin membuang waktu para tamu laki-laki dengan sigap berlari untuk menyelamatkan diri masing-masing, tanpa menghiraukan lagi pasangan wanita mereka. You do, cat. Namun Tyler yang sangat mengidolakan Chef Julian justru menolak untuk meninggalkan restoran tersebut. Setelah itu, para tamu wanita dibawa masuk lagi ke dalam. Lalu mereka dihidangkan menu yang dibuat oleh Christine. Di sini kritikus berpura-pura memuji hidangan yang dibuat oleh Christine tersebut, berharap Christine mau membantu mereka keluar dari pulau ini dengan selamat. Namun pujian tersebut sudah tidak berarti apa-apa lagi bagi Christine, karena malam ini mereka semua pada akhirnya akan mati. Para tamu laki-laki berhasil ditangkap oleh para pengawal dan dibawa kembali masuk ke dalam restoran, karena sebentar lagi mereka semua akan dihidangkan menu terakhir. Chef Julian tahu kalau Tyler merupakan penggemar berat yang mengagumi semua menu yang ia hidangkan. Atas dasar itulah Chef Julian memberikan satu keistimewaan kepada Tyler, yaitu memasak di dapur kesayangannya. Tyler memang merupakan pencicip makanan yang baik, namun tidak dalam urusan memasak, di mana menu yang ia masak rasanya sangat menyedihkan. Bahkan Chef Julian menamai masakan itu dengan nama omong kosong Tyler. Kemudian Chef Julian membisikkan sesuatu ke telinga Tyler, seperti yang ia lakukan kepada Chef Adam, di mana kata-kata dari Chef Julian membuat Tyler terpukul dan merasa tidak berguna. Dengan penuh kekecewaan, Tyler mengarah ke dapur. Selesai itu, Chef Julian menyuruh Margo mengambil tong sampah yang terletak di gudang, mengingat Margo telah memutuskan menjadi bagian dari pekerja restoran.
Di dalam perjalanan menuju gudang, Margot terkejut melihat Tyler tewas karena gantung diri. Alih-alih menuju ke gudang, Margot malah mengarah ke rumah Chef Julian untuk mencari telepon meminta bantuan. Di sana Margot melihat foto-foto Chef Julian. Pencapaiannya dari 0 hingga menjadi chef bintang 10 seperti sekarang. Satu foto menarik perhatian Margot, di mana Chef Julian muda terlihat sangat bahagia saat bekerja menjadi chef di sebuah restoran burger cepat saji. Sialnya Margot dipergoki oleh Elsa. Tampaknya Elsa tak terima Margot diperlakukan khusus oleh Chef Julian, padahal dirinya bukanlah siapa-siapa. Elsa yang takut posisinya akan tergantikan, lantas berniat ingin menghabisi Margot. Beruntung Margot berhasil membalikan keadaan. Elsa lah yang justru tewas di tangannya. Kemudian Margot menghubungi bantuan lewat sebuah monitor radio yang ada di sana. Seusai itu ia pun kembali ke restoran sambil memotong sampah yang diminta oleh Chef Julian. Di saat Chef Julian sedang bersiap-siap untuk menyajikan menu terakhir, tiba-tiba terdengar suara kapal yang sedang singgah di pulau tersebut. Ternyata yang datang adalah seorang polisi yang sebelumnya dihubungi oleh Margot. Namun sesampainya di sana, polisi tak menemukan adanya kekacauan seperti yang dilaporkan. Hal itu diperkuat dengan kediaman para tamu yang sebelumnya sudah diancam oleh Chef Julian dan puluhan pengawalnya yang bersenjata tajam. Ternyata si polisi ini merupakan penggemar berat dari sang aktor. Lalu dengan senang hati sang aktor memberikan tanda tangannya yang ia selipkan tulisan permintaan tolong. Menyadari akan hal itu, si polisi pun dengan sigap mengeluarkan senjatanya dan memaksa Chef Julian untuk berlutut. Di sini Margot dan para tamu merasa sangat bahagia. Mereka lega pada akhirnya bantuan tiba. Namun ternyata senjata tersebut hanyalah sebuah korek api. Dan polisi ini ternyata adalah anak buah Chef Julian. Pertunjukan ini sengaja Chef Julian persembahkan sebagai bagian dari menu. Para tamu yang tadinya sudah lega kembali dibuat putus asa. Di tengah keputusasaan itu, Margot teringat akan foto Chef Julian muda saat menjadi koki restoran cheeseburger. Secara terang-terangan Margot menghina semua menu makanan yang dibuat oleh Chef Julian sebagai menu menyedihkan yang dibuat tanpa perasaan cinta. Dan Margot merasa masih sangat kelaparan karena dari tadi ia tak sudi menyentuh makanan sampah laut yang dihidangkan oleh chef tersohor tersebut. Mendengar karya seninya dihina tentu membuat Chef Julian sangat sedih sekaligus marah. Margot lantas menantang Chef Julian membuat cheeseburger untuknya. Menu yang walaupun harganya sangat murah, tetapi rasanya sangat enak dan disukai oleh semua kalangan. Tetapi Margot yakin seorang chef berkelas seperti Chef Julian tidak akan bisa meracik cheeseburger seenak itu. Cheeseburger shit a real Burger you ever ate. Chef Julian yang merasa tertantang pada akhirnya mau memasak burger yang dipesan oleh Margot tersebut. Walaupun sudah puluhan tahun ia tak membuat makanan murah seperti itu. Akhirnya burger itu selesai dihidangkan. Setelah dicicipi, Margot pun memuji masakan dari Chef Julian tersebut. Bahkan ia minta agar sisanya dibungkus untuk dibawa pulang. Chef Julian pun sangat senang karena pada akhirnya Margot memuji menu yang ia sajikan. Ditambah lagi Margot telah membuat ia teringat akan kenangan manis di masa lalu di saat ia masih menjadi chef bintang 2. Namun di kala itu ia sangatlah bahagia bisa memasak tanpa tekanan dan kritikan dari kaum elit yang tidak tahu berterima kasih. Untuk itulah Chef Julian mengizinkan Margot keluar dari pulau tersebut sambil membawa sisa burgernya. Namun di saat hendak pergi, Margot merasa sangat bersalah karena harus meninggalkan para tamu lain dalam keadaan bahaya. Namun para tamu justru memberi kode kepada Margot agar ia segera meninggalkan pulau itu dan syukur-syukur bisa mencari bantuan. Setelah Margot pergi, Chef Julian mulai menghidangkan menu utama. Dan inilah menu terakhir yang dimaksud oleh Chef Julian, yang ia sebut sebagai menu penghapus dosa. Pada akhirnya restoran itu hangus terbakar, bersamaan dengan puluhan manusia putus asa yang berada di dalamnya. Dan hanya Margot lah yang tidak menjadi bagian dari menu. Dan film pun selesai.